Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Pada video kali ini saya coba menunjukkan kepada calon programmer handal, yaitu kalian mahasiswa informatika UAD, menunjukkan bagaimana cara kerja tim yang menurut saya pribadi lebih efisien. Pada minggu pertama kemarin kalian sudah membaginya, bukan? Siapa yang input, siapa yang proses, dan siapa yang output. Nah, waktu kalian presentasi dengan tim, saya menduga, ingat, menduga ya, bukan menuduh. Saya menduga orang yang bagian proses sama output itu gak ngapa-ngapain, cuma nunggu yang bagian input selesai terlebih dahulu. Oke, saya ulangi lagi. Setelah studi kasus diberikan, tim kalian itu ada pembagian, bukan? Input, proses, output, siapa-siapa gitu kan. Contoh, misal ada tim, si pisang bagian input, si semangka bagian proses, si jeruk bagian output. Otomatis waktu si pisang mulai ngoding, si semangka dan si jeruk itu nunggu si pisang selesai. Karena kalau si pisang dan si jeruk ngoding sendiri, itu malah susah digabungin. Benar gitu kan? Jadi intinya saat si pisang ngoding, itu si semangka dan si jeruk nunggu dulu. Waktu si pisang selesai ngoding, lanjut ke si semangka. Nah, si jeruk itu nunggu lagi sampai si semangka selesai, dan waktu si semangka selesai baru si jeruk mulai ngoding. Nah, seperti itulah menurut saya kurang efektif, karena kita ngoding nunggu yang lain selesai dulu. Semoga paham ya apa yang saya sampaikan. Oleh karena itu saya coba membantu kalian untuk bekerja tim. Oke, untuk persiapan bagaimana kerja tim yang efektif, di sini butuh materi yang pertama, yaitu operasi file, membaca dan menulis file. Yang kedua, kelas, bagaimana atribut atau metode di dalam kelas dapat dijalankan. Yang ketiga, file header, bisa membuat file .h. Jadi itu materi yang dibutuhkan. Oke, saya ulangi lagi. Operasi file, lalu kelas, dan file header. Namun pada video kali ini tidak akan dijelaskan secara spesifik operasi file sendiri, kelas sendiri, file header sendiri. Tetapi sambil mempraktekkan bagaimana kerja tim, nanti juga dijelaskan sedikit secara singkat. Langsung saja kita praktekkan cara kerja tim. Di sini saya punya studi kasus. Di kota X terdapat sebuah kedai ayam yang ingin membuat program yang nantinya dapat menghitung total harga yang akan dikeluarkan untuk menu yang dipilihnya. Di dalam kedai ayam itu memiliki menu diantaranya ayam goreng 17.000 dan ayam bakar 21.000. Jika pembelian melebihi 45.000 akan diberi diskon 10%. Output dari program diharapkan dapat berbentuk seperti struk pembayaran. Nah, ini pembagiannya. Orang pertama sebagai input, orang kedua sebagai proses, orang ketiga sebagai output. Sebelum masuk langkah awal, di sini perlu kalian ketahui, yaitu tentang data dummy. Nah, apa itu data dummy? Di sini saya menggunakan referensi dari Malas Ngoding. Nanti link saya sertakan. Tetapi di sini menggunakan PHP dengan Faker. Tapi nggak masalah, yang penting kita tahu apa itu data dummy. Kalau kalian scroll ke bawah, data dummy adalah data palsu yang dibuat dengan tujuan sebagai data contoh atau data sampel. Jadi data dummy adalah data palsu yang tujuannya sebagai data sampel. Data dummy biasanya digunakan untuk data percobaan pada aplikasi. Pada saat seorang developer atau programmer sedang membuat sebuah aplikasi, pasti terkadang membutuhkan beberapa bahkan banyak data contoh sebagai data yang akan diolah
oleh sistem. Nah, di sini saya beri contoh, misal ada project pembuatan website, ada bagian front end dan back end. Nah, di bagian front end itu tidak harus menunggu bagian back end selesai dulu, karena bagian front end bisa menggunakan data dummy sebagai data sampelnya. Begitupun dengan back end. Back end mulai bekerja tidak harus menunggu front end selesai. Jadi back end bisa juga menggunakan data dummy untuk diolah oleh sistem tersebut gitu. Jadi antara front end dan back end pengerjaannya itu satu waktu bisa bekerja bersama-sama tanpa ada berkesinambungan terlebih dahulu, karena bisa menggunakan data dummy terlebih dahulu. Nah, nanti setelah front end dan back end selesai akan menggunakan data sungguhan yang biasa disebut API. Jadi di back end akan mengirimkan data ke front end, yang mana front end tadi mengambil data dari back end atau biasa disebut API itu tadi. Semoga dipahami ya. Oke, lanjut. Di sini saya sudah masuk desktop. Kemudian kalau kita ls masih kosong, saya buat folder terlebih dahulu dengan nama kolaborasi. Setelah folder terbuat, kita coba ls lagi. Di sini sudah ada folder kolaborasi. Saya masuk ke dalam. Kemudian saya buka menggunakan Sublime Text atau terserah kalian. Text editor Sublime Text telah terbuka. Nah, langkah awal berarti adalah merundingkan atau membuat kesepakatan dalam tim untuk struktur data dummy-nya nanti bagaimana. Coba kita analisis. Bagian input, apakah butuh data dummy? Belum butuh ya. Kemudian bagian proses, apakah butuh data dummy? Butuh kan, buat data di prosesnya. Kalau nggak pakai data, nanti sama kayak awal, nunggu lagi bagian proses, nunggu sampai input selesai. Jadi butuh. Kemudian bagian output, apakah butuh data dummy? Butuh juga kan, buat mengatur tampilannya nanti. Berarti kita butuh dua data dummy buat diolah proses sama diolah sama output. Di dalam folder kolaborasi ini masih kosong, kalian klik kanan buat new folder. Nah, di sini saya namai dengan folder dummy. Buat menampung data dummy yang kita buat nanti untuk buat kesepakatan. Di dalam folder dummy kalian klik kanan, kemudian new file. Sampai muncul untilted gini, kemudian Ctrl S buat save. Nah, di sini dengan nama out input.txt. Nah, mengapa kita namai dengan out input? Karena nanti di bagian input akan menulis file. Nah, karena ini bagian input belum selesai, jadi kita seolah-olah ini adalah hasil menulis file dari inputan. Misal kita sepakati kalau dari kasus tersebut kita membutuhkan inputan dua saja, yaitu ayam goreng dan ayam bakar. Misal kita sepakati satu tim bahwa baris pertama ini adalah jumlah banyak pesanan ayam goreng. Misal di sini saya isi 3, kemudian di sini 8 atau 6. Nah, di sini berarti user memesan ayam goreng sebanyak 3 dan ayam bakar sebanyak 6. Kemudian jangan lupa save. Kemudian kita buat file lagi di dalam folder dummy, klik kanan, new file, sampai muncul untilted, kemudian Ctrl S, out, process.txt. Nah, ini data dummy yang akan digunakan oleh si outputnya, karena akan mengambil dari proses kemudian diolah di outputnya. Di sini kita sepakati bahwa baris pertama ini akan berisi total jumlahnya. Misal totalnya 140.000. Kemudian di sini diskonnya, berarti kalau tidak ada diskon 0. Kalau ada diskon berarti misal diskonnya 14.000. Lalu di baris ketiga kita sepakati bahwa jumlah yang harus dibayar oleh user. Misalnya 140.000
dikurangi 14.000 adalah 126.000. Nah, kemudian di baris keempat kita sepakati jumlah ayam goreng. Kemudian di baris kelima kita sepakati dengan ayam bakar, jumlah ayam bakar. Jangan lupa save. Nah, dari kedua data dummy ini semua tim harus memahaminya. Ini adalah jumlah ayam goreng, ini jumlah ayam bakar, ini total keseluruhan, ini diskon, ini jumlah yang harus dibayar, ini jumlah ayam goreng, ini jumlah ayam bakar. Nah, jadi semua anggota tim harus mengetahui ini. Strukturnya seperti ini. Bisa seperti ini atau bisa seperti ini, kasih spasi. Itu terserah kalian, semudah kalian gimana. Kalau saya sebagai contoh seperti ini saja. Perlu diingat, ini kan ada 2 baris. Kalau kasih enter lagi, nah ini sudah 3 baris. Ini sudah beda artinya dengan seperti ini. Jadi perhatikan juga jika menyepakati apakah ada enter seperti ini atau tidak seperti ini. Jadi saya akan memakai yang tidak ada enter. Jadi seperti ini. Kemudian kita buat folder lagi. Di dalam folder kolaborasi, klik kanan, new folder, kita namai dengan library. Nah, ini kita gunakan sebagai library input sendiri, proses sendiri, output sendiri. Untuk sementara kita close dulu data dummy-nya. Kita buat file pada library, klik kanan new file, Ctrl S, input.h. Kemudian nah, di sini saya sudah membuat file input, proses, dan output. Kita coba isi dengan bagian input dengan using namespace std. Bukan integer, tapi kita coba pakai class input. Jangan lupa titik koma. Kita atur hak aksesnya adalah public. Kita buat metode cetak tanpa return, berarti void. Kemudian kita cout sederhana Anda sebagai input /n. Kemudian copy untuk semuanya. Oke, di sini sudah saya copy semuanya. Kemudian kita membuat folder lagi. Di dalam folder kolaborasi, klik kanan new folder dengan nama dev. Kemudian enter. Nah, di dalam folder dev ini kita membuat file C++ nya, input, output, dan proses. Ini kita bisa close dulu. Kemudian kita buat file input.cpp Nah, di sini saya sudah buat folder input, proses, dan output. Kita coba isi bagian inputnya dengan seperti biasa, iostream. Nah, kemudian kita include-kan yang ada di library ini. Ini kan input.cpp. Nah, kita inputkan library input.h. Seperti ini, include // artinya ini keluar dari dev, kemudian kita masuk ke library, kemudian /input.h, kemudian panggil kelas input. Di sini pemanggilannya mirip seperti struct input, nama kelasnya, kemudian objeknya kita coba panggil metode atau fungsi cetak yang ada di dalam kelas input. Sampai sini kita coba run dulu. Bersihkan layar, kemudian kita ls, kita masuk ke dev, kita ls, kita jalankan yang input c++ main o input input.cpp, enter. Tidak ada error, kita run. Anda sebagai input. Oke, berhasil ya. Biar makin semangat, kita coba cout. Anda siap untuk menjadi developer input /n.
Jadi gini, kemudian saya copy ke semuanya. Jangan lupa ganti library-nya. Di bagian output juga jangan lupa ganti. Sekarang kita coba run bagian proses. G++ min o proses. Kemudian kita run. Oke, jadi gini, Anda sebagai proses, Anda siap untuk menjadi developer proses. Oke, mantap. Selanjutnya yaitu kita mencoba ngoding di bagian sudut pandang si semangka yang bagian proses tadi. Nah, dalam proses ngodingnya si semangka tadi itu barengan ya sama input, proses sama output. Kita contohkan sebagai yang proses. Yang input dan yang output bisa di close terlebih dahulu. Di sini jangan lupa tambahkan library lagi fstream buat operasi file, membaca dan menulis file. Kemudian buka library process.h. Di sini kita deklarasikan variabel menggunakan haccess private. If stream ambil data. Nah, ini digunakan mengambil data dummy yang nanti kita akan proses. Nah, untuk atribut ini atau variabel banyak ayam goreng dan banyak ayam bakar digunakan untuk menampung data dummy tadi. Kita buka out input, ini kita tampung masuk ke variabel ini. Kemudian yang jumlah ayam bakarnya kita tampung masuk ke variabel ini. Kemudian kita buat metode getData buat mengambil datanya. Ambil data.open, jangan lupa close. Kemudian arahkan filenya ke data dummy, // keluar dari dev, kemudian dummy, kemudian out input. Nah, nanti kita akan membaca file ini. Lalu tambahin integer t misal, kemudian while ketika belum sampai akhir, ketika belum EOF maka lakukan while, kemudian ambil data masukkan ke variabel t ini tadi yang bertipe integer. Kemudian kita cout t, kemudian nl. Nah, harusnya nanti proses muncul data t ini, muncul data yang ada di dalam file out input. Kembali ke proses. Nah, ini kita bisa hapus, kita ganti dengan proses .get data. Kita panggil metode datanya tadi, lalu kita coba run pakai perintah proses, kemudian run. Nah, di sini sudah muncul 3 dan 6. Sudah sesuai file tadi. Nah, kita coba kita ubah filenya. Kita ke out input. Nah, di sini kita coba ganti dengan 7. Kita beri enter. Nah, lihat perbedaannya nanti dengan baris yang 2 dan 3. Kita run lagi. Proses. Nah, 377. Mengapa kok 7? Karena variabel t terakhir adalah nilainya 7. Jadi akan muncul 3 kali sesuai banyaknya file tadi gitu. Jadi pastikan kesepakatannya ada berapa baris itu tadi, ada 2 atau 3. Kita kembali lagi, kita hapus enternya tadi, kemudian save. Kemudian kita kembali ke proses, ke .h. Nah, sampai sini kalian harus tricky. Gimana ya baris pertama biar masuk ke variabel ini banyak ayam goreng, dan baris kedua dalam file tadi biar masuk ke variabel sini ayam bakar. Nah, kalau tricky saya itu seperti ini, integernya bisa dihapus dulu, kemudian tambahin bold ayam goreng true. Nah, apakah ini ayam goreng gitu kan, ditrukan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita tambahin if
apakah ayam goreng? Kan ini true, otomatis if-nya masuk sini. Kemudian kita ambil data ini ya, T-nya kita ganti banyak ayam goreng. Kemudian ayam gorengnya false kan. Nah, jadi perulangan kedua tidak masuk sini tapi masuk ke else. Ambil data, masukkan ke banyak ayam bakar. Titik koma. T-nya hapus. Lalu kita coba cout kan di sini. Setelah close cout banyak ayam goreng, banyak ayam goreng. NL duplikat, kemudian banyak ayam bakar di sini BK. Sini kasih spasi. Sekarang coba kita run. Proses run. Banyak ayam goreng 3, banyak ayam bakar 7. Udah benar kan? Berarti data dari file udah masuk sini. Banyak ayam goreng dan banyak ayam bakar. Kemudian ini kita coba hapus dulu karena nggak dibutuhin lagi. Di sini saya deklarasikan integer harga ayam goreng sama dengan 17.000. Ini seperti pada studi kasus tadi. Kemudian ayam bakarnya 21.000. Nah, dari sini saya buat metode lagi, void namanya toFile. Jadi proses ini akan mengeluarkan output, yaitu sama persis seperti dummy out proses. Nah, nanti bagian proses menulis filenya seperti ini yang sudah disepakati tadi. Bagian pertama total semuanya, baris kedua diskon, baris ketiga yang harus dibayar, keempat jumlah ayam goreng, dan kelima jumlah ayam bakar. Kita kembali lagi, berarti di sini adalah integer total sama dengan harga ayam goreng dikali banyaknya ayam goreng kan, kemudian ditambah harga ayam bakar juga dikali banyak ayam bakar. Nah, ini untuk totalnya. Kemudian ada batasnya kan, misal pakai float, batas sama dengan 45.000. Kemudian kita ubah totalnya menjadi tipe data integer menjadi float total. Kemudian kita coba hitung diskonnya. Float diskon sama dengan T2 total yang sudah float tadi dikali 0,1. Kemudian if jika total melebihi batas, maka T2 sama dengan T2 dikurangi diskon. Sampai sini sudah terpenuhi yang kita inginkan ya. Ada total, ada diskon, ada yang harus dibayar, ada banyak ayam goreng, dan ada banyak ayam bakar. Kemudian di sini saya buat outstream lagi, tulis data. Ini off ya, bukan os. Nah, off stream kurang s. Nah, kita keluarkan filenya habis ini. Nah, untuk biar nggak ganggu yang lain, kita coba buat folder pradata. Kita ke kolaborasi, klik kanan, new folder, namai dengan pradata. Nah, seperti ini, buat menampung output file dari proses ini. Setelah prosesnya selesai, kemudian kita keluarkan filenya. Tulis data.open dan jangan lupa close. Di sini kita menulis file, kita arahkan di folder pradata tadi, titik-titik slash keluar dari dev, kemudian pradata. Kemudian kita namai proses.txt. Kemudian kita tulis data. Nah, ini urutannya harus urut ya, harus sama seperti sepakatan tadi dummy-nya out proses. Nah, ini harus sama, ini bagian total diskon, kemudian yang harus dibayar kita pakai T2, kemudian banyak ayam goreng. Ingat, di sepakatan tadi di sini tidak memakai enter ya, tidak ada seperti ini. Berarti 5. Nah, di sini juga yang terakhir kita nggak perlu pakai NL. Ini bisa kita hapus, titik koma.
Sampai sini kalau kita run, harusnya di folder pradata ini muncul file proses.txt yang formatnya sama seperti ini. Kita coba run. Kita clear dulu proses. Di sini kurang titik koma di line 35. Berarti di sini titik koma. Oke, udah. Kita run lagi. Proses, kemudian run. Oke, nggak ada error dan sudah dijalankan. Berarti ini harusnya di folder tadi sudah ada datanya. Nah, kita coba ke pradata. Nah, di sini kenapa kita belum muncul? Karena kita lupa memanggil method toFile ke fungsi mainnya. Kita coba ke proses.cpp. Di sini kita tambahkan toFile. Kemudian kita cek lagi apakah metodenya udah terpanggil. Get data udah, toFile udah. Nah, sekarang kita coba run. Kita clear dulu proses, kemudian run. Nah, di sini juga nggak ada error. Kita buka folder pradata tadi. Kalau kita ke pradata, di sini sudah ada proses.txt. Ini ya, proses, kemudian kita bandingkan dengan out proses. Sudah sama kan formatnya? Kalau isinya memang beda. Kalau formatnya udah benar kan ini? Ini yang proses total semuanya. Di sini ada diskonnya, ada jumlah yang harus dibayar. Oke. Sini ada jumlah ayam goreng dan ayam bakar. Ayam goreng dan ayam bakar. Nah, sudah. Nah, sampai sini si semangka atau si developer proses ini sudah selesai. Tugasnya udah selesai dalam kelompok. Tinggal menunggu si input sama si outputnya gitu. Jadi si proses udah selesai sampai sini. Sekarang kita coba lagi dari sudut pandang output, yaitu sudut pandang si jeruk, developer output. Ini saya ingatkan lagi, pengerjaan output ini bareng ya sama pengerjaan proses ini. Ini kita coba close semuanya. Kita buka yang output.cpp nya, kemudian library-nya dan data dummy-nya, out process. Nah, ini ingat, ini ngodingnya proses tadi sama output ini barengan ya. Jadi ini karena demo harus satu-satu, jadi seolah-olah satu-satu, padahal kalau aslinya ini ngodingnya barengan, si proses tadi sama si output ini. Oke, kita mulai pengerjaannya si output. Di sini si output seperti tadi ya, sama. Kemudian jangan lupa di sini tambahkan fstream. Kemudian ke output.h kita deklarasikan atribut atau variabel dengan h access private if stream ambil data. Kemudian buat metode void get data. Di sini sama kayak tadi, open dan close. Kita ambil data dummy-nya tadi, titik-titik slash, kasih petik ya, dummy slash out proses. Jadi si output tadi menerima data dari proses. Makanya pakai dummy yang proses tadi yang udah dijelaskan. Karena ini output berarti tampilan, kita perlu aja string t. Pakai string aja, nggak perlu integer, nggak apa-apa, bebas. Kemudian while jika belum ambil data, belum EOF, ambil data, masukkan ke T. Kemudian kita coba cout data file gitu ya. Outputkan T-nya. NL. Jangan lupa ini metode panggil dulu di outputnya. Ini bisa hapus dulu. Kemudian output get data. Sekarang kita coba run. Clear dulu g++ main output, kemudian run. Nah, di sini datanya sudah terambil ya, sudah masuk ke filenya. Di sini udah ada 140.000, 14.000, 126.000, banyaknya ayam goreng dan banyaknya ayam bakar. Sudah sesuai file tadi. Nah, di sini juga setriki kalian, sekreatif kalian, gimana cara mengambil data. Ngambil data ini itu bisa diolah dari file. Jadi setriki kalian bisa seperti ini,
langsung kita out kan bahwa ini adalah totalnya, diskonnya gitu kan, langsung out. Tapi di sini saya coba trikinya itu pakai array. Kita deklarasikan array dulu, sini pakai string aja karena udah tampilan data file 30 misal. Kemudian jangan lupa indeksnya isi 0 terlebih dahulu. Kemudian di sini stringnya hapus. Kemudian ambil datanya langsung ke data file ke indeks. Jangan lupa indeks tambah sama dengan 1. Ininya hapus. Dari sini sudah masuk array. Kita coba perbarui metode cetak ini. Di sini sederhana aja ya untuk tampilannya. Kalian bisa sekreatif mungkin. Stroke pembelian kelompok jeruk misal. Jangan lupa /n. Nah, di sini kenapa kita manggil data indeks ketiga? Kalau kita coba lihat ke out, ini indeks 0, 1, 2, 3. Nah, bener kan? Arraynya kan bacanya ini indeks ketiga. Di sini tadi perulangannya ke baris ke-4. Kemudian di arraynya sini udah masuk indeks ke-3 gitu. Kemudian lanjut. Nah, di sini juga data keempat karena indeksnya keempat, ini kelima, arraynya membacanya dari keempat. Ini udah masuk ya. Kemudian lanjut. Nah, nanti akan seperti ini. Oke, ini tinggal disesuaikan saja sama arraynya. Tergantung ininya tadi ya. Tergantung struktur filenya. Kalau sudah, coba kita run. Nah, sebelum run jangan lupa ya, kita panggil metodenya di sini. Setelah get data, output cetak. Gitu. Oke, kita cek lagi cetak get data. Cetak ini get data. Oke. Coba kita run, output kemudian run. Oke, nggak error, udah benar ya. Anda sebagai output, oh ini bisa hapus ke output.h, ininya kita hapus, kita run lagi, output run. Oke, udah struct pembelian kelompok jeruk yang dibeli ayam goreng 3, ayam bakar 3, harga total ini, diskonnya sebesar ini, harga bayarnya ini. Oke. Nah, kalau sudah berarti si jeruk yang developer output ini tugasnya sudah selesai. Ingat ya, ini barengan tadi, ngodingnya barengan, si proses sama output barengan. Nah, sekarang kita coba ke pisang, yaitu bagian input atau developer input. Untuk input ini saya tidak akan jelaskan lagi ya, karena kurang lebih sama, mirip seperti proses dan output. Jadi saya akan jelaskan poin-poinnya saja untuk yang diperlukan. Oke, lanjut, ini close dulu. Kita buka input.cpp, library-nya juga input.h. Kemudian kita butuh dummy input buat mengecek hasil outputnya input tadi. Apakah sudah benar seperti ini strukturnya. Oke, sini fstream. Kemudian kita ke input.h, di sini ada cetak, kita hapus, kita ganti dengan cout aplikasi penjualan ayam. Oke, seperti ini, misal cout sini kita menggunakan cin variabelnya kita deklarasikan dulu dengan hak akses private, integer, ayam goreng dan ayam bakar, banyak ya. Kemudian sini banyak ayam goreng, kemudian satunya. Setelah data masuk ke sini melalui cin, kita buat metode baru yaitu void to file. Nah, di sini kita tulis data, kita deklarasikan lagi
offstream tulis data, open dulu, close. Nah, sama kita tuliskan di pradata dulu, kasih petik titik-titik slash pradata, namanya input.txt, buat membandingkan apakah yang dikeluarkan dari input ini, di proses input ini sudah benar sesuai dummy-nya tadi. Kemudian tulis data, banyak ayam goreng, kasih NL, banyak ayam bakar, kasih NL. Nah, ini kalau dikasih NL, apakah benar? Nanti salah ya, nanti kalau ini dikasih NL jadi 3, berarti ini nggak perlu dikasih NL. Hapus, save. Nah, kemudian kita ke input C++ nya, ini bisa hapus dulu. Kita sudah manggil metode cetak, kemudian manggil metode toFile, input.toFile. Lalu kita coba run, kita clear dulu G++ input dan run. Pesan ayam goreng misal 5, pesan ayam gorengnya, ayam bakarnya 3. Oke, nggak ada error. Kita coba lihat di pradatanya. Nah, di sini sudah terbentuk itu ya, input.txt. Kita cocokkan dengan dummy-nya. Oke, strukturnya benar ya. Ini ayam goreng, ini ayam bakar. Ini goreng, ini bakar. Oke, ini goreng, ini bakar. Oke, sudah. Nah, kalau sudah sesuai semua, kita coba close dulu. Nah, kalau sudah semua berarti si inputan ini tugasnya sudah selesai. Jadi saya ulangi lagi, tadi input, proses, output itu ngodingnya barengan ini. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi, sudah pakai data dummy tadi. Semoga dipahami ya sampai sini. Fungsi library ini digunakan untuk menggabungkan input, proses, sama output. Nah, cara menggabungkannya, kita tutup dulu ini, tutup. Ini kita close, ini kita close. Kemudian kita di sini di folder kolaborasi, klik kanan buat new file. Kita namai dengan main.cpp. Setelah itu kita tuliskan sama. Di sini includekan semua, kemudian includekan library yang kita buat tadi di library/input.h. Ini hapus library, benar. Kemudian buat fungsi main seperti ini. Nah, setelah fungsi mainnya terbentuk, jangan lupa input, proses, outputnya kita ganti arah filenya. Kita buka dulu. Coba ke input. Nah, di sini kan menulis file. Menulis filenya kita perlu ganti. Coba misal tadi kan kita udah membahas API, yaitu tentang pertukaran data di backend sama frontend. Nah, input, output, proses anggaplah seperti itu. Jadi backend dan frontend. Kita coba lempar API di sini, API data slash titik maksudnya .txt. Nah, gini, jadi ini akan menulis di setara dengan main ada file API data, kemudian ke proses. Di sini ngambilnya juga ke API data, mengeluarkannya juga ke API data. API data. Nah, kemudian di output ngambil datanya juga di API data. Nah, gitu. Coba kita cek lagi, input udah bener, output udah bener, proses get udah bener, toFile-nya menulis filenya udah bener. Oke, kita ke main. Dari sini kita coba run mainnya. Nah, harusnya kalau berhasil di sini nanti ada terbentuk file txt, file API data. Kita coba run, kita clear dulu, kemudian kita cd titik-titik, artinya keluar ke directory dari dev. Kemudian kita ls, di sini ada main sama g++ main cpp. Tidak ada error, kita coba run. Oke, di sini pesan ayam goreng. Oh, ini tadi kurang /n ya.
nggak masalah. Misal ayam gorengnya 3, ayam bakarnya 5. Nah, struk pembelian ayam gorengnya 3 udah bener, ayam bakarnya 5. Kemudian harga totalnya ini, harga diskonnya ini, harga bayarnya ini. Ini bisa kalian hitung sendiri ya. Oke, udah bener. Berarti nanti mainnya ini udah bener, udah digabungkan. Mudah kan? Kalau kita lihat lagi, nah di sini berarti inilah hasil dari kelompok kalian gitu. Jadi antara input, proses dan output itu tidak lagi saling menunggu, tapi udah ngerjain sendiri-sendiri dalam satu waktu tersebut. Jadi detiknya sama, waktunya sama, 3 orang ini input, proses, output ngoding bareng-bareng gitu. Jadi yang pertama tadi harus kita sepakati struktur filenya nanti gimana, dummy-nya ini, biar nanti nggak bingung. Nah ini kan jadi enak kalau si proses ambil data udah tahu dia, oh dummy-nya seperti ini, berarti nanti si input harus ngeluarin file strukturnya sama seperti ini gitu. Semoga dipahami ya. Oh iya, satu lagi kita close dulu. Nah ini semua itu harusnya kalian lakukan di Replit, itu enak banget. Nanti saya akan contohkan habis ini, mencontohkan itunya, run di devnya ini. Kan di Replit cumanya bisa main kan. Nah gimana caranya run input, output, proses dengan struktur yang sama. Di sini saya sudah membuat project di replit.com. Kemudian saya upload folder yang ada di lokal saya dengan klik kanan, upload folder satu-satu ya. Folder dev sendiri, dummy sendiri, library sendiri, pradata sendiri. Kemudian kalau folder selesai, kemudian ini lagi upload file. Itu juga sama satu-satu, API data.txt sendiri dan main.cpp sendiri gitu. Nah kemudian ini saya buka mainnya. Nah bagaimana kita merunning program atau file yang ada di folder dev ini, inputnya, runnya gimana, outputnya gimana, prosesnya gimana. Nah tadi kan kita udah praktekkan di lokal. Nah sekarang kita praktekkan di Replit. Misal kita input dulu, kita buka ini, kemudian di pojok kanan ini ada konsol dan shell. Nah pilih shell, klik, kemudian ini lebarkan sedikit. Nah seperti ini, nanti akan muncul ini foldernya. Kalau kita ls, ini sudah muncul. Nah ini folder devnya, kita masuk ke sini, cd dev. Kita udah masuk ke devnya, kemudian kita ls. Di sini sudah ada input.cpp, output dan proses.cpp. Untuk yang .o ini itu bawaan dari Replitnya sendiri. Nah untuk cara compile-nya sama, g++ main o input input.cpp. Nah di sini kalau kalian lihat di sebelah kiri, inputnya udah muncul seperti ini. Artinya ini hasil compile-nya, kemudian run-nya sama. Coba kita ls. Nah di sini ada input tanpa ekstensi, kita run /input. Nah sama kalau kita masukkan pesan, misal ini 4, ini 2. Nah harusnya ini sudah masuk ke file pradata. Kalian klik pradata, input. Nah 42. Kita coba clear, kita compile, kemudian run. Nah sekarang kita coba ganti, misal ini 5, kemudian 6. Nah otomatis secara real time ini sudah ganti menjadi 56. Nah kalau proses gimana? Kalau proses sama seperti tadi, g++ main o proses.cpp. Di sebelah kiri di folder dev juga muncul proses, hasil compile, kemudian run, proses. Nah sudah nggak terjadi apa-apa karena proses di sini ya udah menghitung 56, udah bener. Ini totalnya, diskon, harga yang harus dibayar. Kemudian output juga sama, main o output, enter. Di folder dev juga ada output di sini yang berarti compile-nya berhasil. Kemudian kita run.
Oke, bener ya. Ini ayam gorengnya 5, ayam bakarnya 6, harga total, diskon, dan harga bayar gitu. Nah, kemudian kita satukan di dalam kelasnya. Ini kita clear dulu. Kemudian devnya tutup, peran tutup, library buka, masuk ke input. Di method to file kita ubah seperti penggabungan menjadi API data txt ya. Nah, kemudian diproses sama output juga. Oke, sudah. Kita coba cek sekali lagi di input. Sudah API data, kemudian di output. Sudah API data, kemudian diproses. Sudah API data untuk to filenya, kemudian untuk get datanya juga sudah ke API data. Lalu kita bisa tutup library, kemudian ke main. Untuk compile mainnya usahakan jangan pakai run lagi ya, soalnya udah saya coba itu error. Nah, runnya pakai shell aja di sini. Kita keluar dulu pakai cd titik-titik. Kemudian kita ls. Nah, di sini ada main.cpp. Ini kita compile sama. Kemudian run. Nah, di sini masukkan pesanan. Contohnya 7 dan 3. Oke, masuk ya. Ayam gorengnya 7, ayam bakarnya 7, totalnya segini. Diskon, harga yang harus dibayar. Kalau kita lihat ke file API data juga sama 73. Mungkin untuk penggunaan replit-nya cukup gitu aja. Nanti ini kodenya saya upload di GitHub saya. Nanti saya sertakan linknya, link GitHub dan link replit-nya. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.